Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kali ini kita akan melanjutkan lab dari Cisco DevNet Association. Kali ini kita akan melakukan praktik mengenai integrasi REST API dengan menggunakan aplikasi Python. Yang dimana kali ini kita akan menggunakan VS Code untuk retrieve data JSON menggunakan MapQuest Direction API, melakukan parsing, format, dan sebagainya. Yang nantinya kita akan mendapatkan rute API dokumentasinya pada link ini. Kita akan coba melihat isi dari linknya. Baik, ini adalah isi dari linknya. Terdapat URL, lalu ada di example. Di sini ada example request dan example respon yang nantinya responnya akan berupa data JSON dan data XML, tapi kita nanti akan menggunakan data JSON seperti ini. Lalu di sini ada parameter request dan penjelasan-penjelasannya. Baik, di sini kita nantinya akan mencoba, ini contohnya seperti kita lihat, kita nanti akan memasukkan lokasi dan destinasi. Nanti secara otomatis program akan menampilkan URL dan API status dan sebagainya. Baik, kita akan mencoba. Yang pertama, kita akan menuju ke link ini, ya. Lalu kita sign in atau membuat akunnya dulu. Oke. Kita sudah berada di sini, kita sudah login, dan di sini ada manage key yang terdiri dari consumer key, consumer secret, dan sebagainya. Dan di sini kita akan copy ke Notepad supaya nantinya kita tidak lupa, karena nanti kita akan gunakan kembali. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan virtual machine VS Code. Kita membuka file. Ya, kita akan membuka file pada MapQuest ini, ya. Ini yang akan kita buka. Baik. Ya, di sini ada MapQuest, ya, yang dimana isinya kosong, masih kosong. Kita akan coba membuat file baru. Nah, kita membuat file baru, kita simpan dulu. Lalu selanjutnya kita akan mengetikkan baris code yang dimana kita pertama akan mengimpor beberapa library. Ya, kita pertama akan mengimpor beberapa library. Yang pertama kita akan mengimpor lib
ini library apa? Jadi URL lib.parse ini adalah library modul yang kita gunakan untuk dia akan memprovide variasi dari fungsi yang memungkinkan kita atau mengizinkan kita untuk melakukan parsing dan manipulasi pada data JSON yang kita gunakan, yang kita dapatkan pada request URL. Lalu selanjutnya kita akan mengimpor request. Mengimpor request. Library request ini itu kita gunakan sebagai fungsi untuk meretrieve data JSON dari URL API. Jadi untuk memanggil atau merequest data JSON. Lalu kita buka terminal, ya. Buka terminal, lalu kita mencoba untuk ini kita save dulu, kita coba running. Sudah kita running, tidak muncul apa-apa karena memang baru impor saja. Lalu selanjutnya kita akan membuat beberapa variabel pada file ini, ya, beberapa variabel yang berisi informasi kita. Pertama kita buat variabel bernama main API, yang dimana main API ini akan berisi atau berguna untuk akses main URL atau URL utama. Jadi isinya adalah nanti berisi URL utama yang akan kita atau yang sedang kita akses. Main API. Ya, orig ini artinya origin atau parameter untuk spesifikasi atau menjelaskan tentang titik origin atau titik asal dari API yang kita gunakan, yang dari tadi ada parameter dari website ini. Jadi orig itu digunakan untuk show the origin gitu. Timor dest ini adalah parameter untuk menspesify atau menjelaskan atau ya untuk menjelaskan destinasi. Jadi tadi ini ada origin, di sini destinasi. Jadi dari request ke dari mengirim dan menerima. Origin ini adalah asal pengirim, sedangkan destination ini kemana kita akan mengirim. Key. Nah, key ini adalah merupakan API dari MapQuest-nya untuk meretrieve dari website developer. Jadi ini API key yang kita isi ini nanti dari website yang telah kita dari key atau kunci yang sudah kita dapatkan dari login dari MapQuest tadi. Baik, kita sudah menuliskan key-nya, API key. Lalu selanjutnya kita akan membuat
variabel lagi bernama URL. Yang dimana URL ini berisi dari kombinasi dari 4 variabel ini yang sudah kita gunakan. Kita menggunakan URL encode. URL encode ini digunakan untuk memudahkan kita untuk memformat value atau nilai dari alamat API. Baik, selanjutnya kita menggunakan JSON ya, yang dimana ini adalah variabel untuk menghimpun atau menyimpan dictionary dari Python untuk sebagai representasi dari JSON yang akan kita panggil dan sebagai representasi balasan dari JSON pada metode get pada request modul nanti. Kita tuliskan semuanya, kita save. Lalu kita coba running pada terminal. Kita menggunakan ya, di sini ditampilkan bahwa ada variabel atau key root ini ya, yang dimana berisi beberapa dictionary ya, dictionary yang dimana termasuk pada additional dictionary atau dictionary tambahan berupa list. Lalu ada key info yang dimana berisi status code 611 ya, yang dimana itu tanda atau status dari kode yang kita tuliskan, dan ini nanti yang kita gunakan pada step selanjutnya. Lalu kita coba mengubah nilai dari origin. Kita coba ubah menjadi room ya, kita save ya, kita ubah, lalu kita coba lagi ya, sama. Lalu kita coba shift S ini untuk membuat file yang berbeda. Dan shift S ini kita ubah menjadi JSON 2 ya. Dia udah otomatis tersave. Lalu ada beberapa kode yang akan kita ganti. Kita akan menggunakan if else ya untuk sebagai statement dari status code, nilai dari status code. Kita akan delete ini, print JSON data, lalu kita ganti menjadi print
di sini kita sudah menuliskan beberapa code dan kita sudah mencoba run tes pada terminal dan dihasilkan URL seperti ini ya. Lalu di sini ada key ini ya. Lalu kita mencoba lagi, tapi kita save as lagi untuk code ini sebagai 3. Oke. Baik, di sini terlihat bahwa key ini itu sama dengan key ini. Oke. Lalu ada yang kita ubah, kita hapus semua ini. Baik, kita sudah menuliskan code-code ini. Lalu selanjutnya seperti biasa kita akan melakukan testing lagi pada terminal. Tetapi kali ini kita akan menginterrupt proses dari testingnya. Jadi kita akan menggunakan keyboard interruption. Kita ibaratnya kita ganggu proses dari testingnya di tengah-tengah dengan menekan tombol Ctrl plus C. Jadi kita akan coba ya. Oke. Kita enter lalu kita Ctrl C. Oh, sorry, ada yang salah. Oh, oke, ada yang salah di sini. Save as dulu. Ya, ada yang salah. Ternyata ini kurang P. Kurang .p maksudnya. Ya, kita masukkan starting location-nya karena ini adalah kita menggunakan input ya. Jadi kita memasukkan sendiri nama dari origin dan juga dash-nya. Jadi kita tidak menggunakan ini lagi. Kita tidak membutuhkan ini lagi sebenarnya. Kita bisa hapus. Oke. Kita masukkan sendiri misalnya Washington. Oke, enter. Lalu destinasinya kemana? Ke Baltimore. Ya. Setelah kita enter, kita akan melakukan, dia akan menampilkan URL dan sebagainya. Seperti yang tadi. Dia akan mengenerate key yang dimana key-nya sama dengan key di sini. Lalu selanjutnya kita akan melakukan keyboard interrupt tadi. Jadi prosesnya itu kita interupsi gitu. Lalu kita dengan menekan tombol Ctrl C. Nah, dia terlihat bahwa di sini ada pesan keyboard interrupt. Ya, karena kita menginterupsi proses dari file ini. Lalu kita save as lagi. Kita save as lagi. Ini 4 ya. Nah, kita save as. Lalu
di bagian while true ini kita tambah beberapa baris code lagi. Kita menggunakan additional conditional code dengan menggunakan if atau origin, kita tekan tombol key. Di sini kita menggunakan conditional code di mana jika variable orig ini kita bernilai quit atau bernilai key, maka dia akan break, akan berhenti. Begitu juga dengan destination. Kita kopas. Ya, kita save, lalu kita tes di terminal seperti biasa. Ya, kita coba tekan quit ya, karena di sini jika originnya bernilai quit atau key, maka break, maka dia akan break atau tidak melanjutkan proses ke selanjutnya. Atau key, dia juga akan break. Gimana dengan destination ya, misal Washington. Ya, destination-nya kita tekan key. Nah, dia akan break juga. Baik, kita coba testing yang ini. Kita testing beneran, kita masukkan Washington. Lalu destinasinya Baltimore. Lalu kita coba kopas file dari atau kopas URL ini ke web browser. Atau kita langsung tekan tombol aja bisa. Control klik. Dia pas. Ya, di sini dia akan menunjukkan beberapa file JSON yang sudah diatur sedemikian rupa supaya dapat dibaca. Jadi secara UI dia sudah tersusun dengan rapi pada web ini. Tapi ini adalah file JSON ya. Ada root dan sebagainya. Lalu ini adalah raw datanya. Raw data ini sebenarnya data JSON tapi berupa code-nya, berupa tampilan array. Ya. Lalu kita akan kembali ke code. Kita akan save as lagi ini untuk ke file kelima. Baik, ini file kelima. Lalu kita akan menambahkan beberapa kode untuk additional statement. Jadi kita akan memprint beberapa statement lagi.
Baik, kita sudah menuliskan beberapa code dan kita sudah melakukan testing di sini. Dihasilkan di sini ditampilkan lagi ya beberapa code di mana direction from Washington DC ke Baltimore itu berdurasi 41 menit 45 detik ya, dengan jarak 35.162 miles ya. Dan ini kita menuliskan code dengan by default ya, dengan default dari programnya langsung. Tetapi jika kita ingin mengubah format atau mengubah parameternya, misal ini kita untuk jarak dia menggunakan miles, lalu kita ingin menggunakan kilometer, nah maka kita bisa menggunakan aja di sini, kita ubah ke kilometers. Lalu di sini juga kita menggunakan satuan matematika untuk mengubah miles ke kilometer ya. Sorry, ini lalu kita ingin menambahkan parameter baru, misalnya print misal kita ingin print berapa bensin yang digunakan gitu ya misalnya. Tapi menggunakan satuan liter misalnya. Karena kalau tidak menggunakan liter dia menggunakan satuan gal ya, karena itu by default dari program ya. Maka ini kita ubah dengan satuan matematika, kita ubah menjadi dari gal ke liter. Kita save, lalu kita coba run. menit pada satuan kilometer itu 61 kilometer ya, dan sekian. Ya kurang lebih seperti itu video kali ini. Jadi kesimpulannya dengan hanya menggunakan URL dari main API dan juga key dari API ya, dan dibantu juga dengan beberapa library Python yang memudahkan kita untuk request dan juga melakukan parsing dari file JSON menggunakan Python. Ini kita sangat mudah sekali untuk melakukan segala macam sesuatu yang ingin kita lakukan gitu. Jadi kita tinggal menuliskan kode sesuai kebutuhan kita, dan ketika kita ingin mengambil data dari ribuan data atau bahkan ratusan data dari suatu website atau dari suatu aplikasi gitu, kita tinggal melakukannya dengan memasukkan variabel baru yang berisi URL API dan juga kunci dari API. Baik, sekian, semoga bermanfaat.